Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Atika Sulaiman, NIM 2405039. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tujuan presentasi, membahas konsep, proses, dan pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi serta contoh penerapannya. Selanjutnya, dasar-dasar pengambilan keputusan. 1. Pendekatan pengambilan keputusan intuitif. 2. Cepat, cocok untuk keputusan mendesak, rentan terhadap bias. 2. Pengalaman, belajar dari kesalahan, tidak selalu relevan. 3. Fakta, akurat, memakan waktu. 4. Wewenang jelas, kurang partisipasi. 5. Rasional, optimal, kompleks, dan membutuhkan waktu. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan adalah metode untuk membuat pilihan dengan mengumpulkan informasi, menilai alternatif, dan menentukan pilihan akhir. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mengidentifikasikan tujuan. 3. Mengumpulkan informasi secara internal dan eksternal. 5. Mempertimbangkan bukti-bukti dari setiap pilihan. 6. Membuat keputusan akhir. 7. Mengambil tindakan atas keputusan yang diambil. 6. Melakukan peninjauan ulang. Penggunaan proses pengambilan keputusan secara langkah demi langkah dapat membantu membuat keputusan yang lebih bijaksana. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan antara lain metode Bayes, metode perbandingan eksponensial, composite, performance index, analytical hierarchy, proses. Nah, selanjutnya jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan terprogram, keputusan rutin dan terstruktur, pengambilan keputusan. 2. Tidak terprogram, keputusan unik dan tidak terstruktur, keputusan strategis jangka panjang. 3. Berdampak besar pada organisasi, keputusan taktis fokus pada pelaksanaan strategis. 4. Keputusan operasional aktivitas harian organisasi, keputusan berdasarkan kondisi. 6. Pasti informasi lengkap. B. Risiko terdapat probabilitas hasil. C. Tidak pasti informasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal. Faktor internal meliputi persepsi, sikap, gaya hidup, dan kepribadian. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi budaya, sosial, preferensi, dan situasi. 3. Keadaan organisasi. Keadaan internal dan eksternal organisasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 4. Informasi tersedianya informasi yang diperlukan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 5. Pengetahuan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin mudah pengambilan keputusan. 7. Motivasi adalah energi kebahagiaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku kerja. 7. Pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 8. Perbedaan individu termaksud usia dan status sosial ekonomi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, keyakinan akan relevansi pribadi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya, contoh kasus nyata, sebuah perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan harus memilih antara A. Mengurangi biaya operasional, B. Meningkatkan anggaran pemasaran. 2. Proses pengambilan keputusan. C. Analisis data keuangan. D. Diskusi dengan tim manajemen. E. Pemilihan opsi terbaik mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Pengambilan keputusan adalah proses penting yang mempengaruhi keberhasilan organisasi.
Dua, rekomendasi. Satu, gunakan pendekatan rasional dengan data yang akurat. Dua, libatkan tim untuk meningkatkan kualitas keputusan. Baik, sekian dan sayang.